Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Berjumpa lagi dengan saya Debbie Amelia akan menemani waktu Anda beberapa menit ke depan dalam acara Redaksi Siang yang menyajikan informasi-informasi terkini serta aktual. Inilah Redaksi Siang. Kesehatan tentu sangat penting bagi setiap individu. Maka dari itu diperlukan gaya hidup yang sesuai untuk menjaga kesehatan dan kekuatan dalam tubuh agar tidak mudah terkena penyakit. Pasalnya, penanganan penyakit menular belum sepenuhnya berhasil sehingga bisa menciptakan beban ganda penyakit. Adapun penyakit tidak menular atau penyakit degeneratif memiliki persoalan sama. Bahkan sejumlah orang yang terkena penyakit tidak menular meningkat secara pesat sehingga menjadi pembunuh nomor 1. Penyakit tersebut misalnya diabetes, kanker, hipertensi, jantung, dan stroke. Menurut data dari Kementerian Kesehatan, persentase penyakit tidak menular 80% dan persentase penyakit menular 20%. Penyebaran penyakit relatif merata di setiap kota besar dan kecil. Hal ini menandakan keadaan kesehatan serta penyakit pada masyarakat telah bergeser sejak beberapa waktu. Direktur Pencegahan Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan, Cut Putri Aryan, menyebutkan sebelum pandemi, penyakit tidak menular merupakan penyakit katastrofik dengan penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Hal ini mengakibatkan hilangnya hari produktif bagi penderita dan pendamping. Kalau kita lihat, jantung koroner merupakan penyakit penyebab kematian tertinggi, diikuti kanker, diabetes mellitus, dengan komplikasi, dan tuberkulosis, kemudian PPOK. Kata Cut di Graha BNPB Jakarta. Sementara itu, dari penelitian yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan menunjukkan bahwa saat ini perkembangan penyakit tidak menular di Indonesia kian mengkhawatirkan. Pasalnya, peningkatan tren penyakit tidak menular diikuti oleh pergeseran pola penyakit. Jika dulu penyakit jenis ini biasanya dialami oleh kelompok lanjut usia, maka kini mulai mengancam kelompok usia produktif. Penyakit tidak menular sangat memprihatinkan karena kalau dulu anggapannya kan pada orang tua, tetapi sekarang trennya mulai menaik pada usia 10-14 tahun, kata Cut di Graha BNPB Jakarta. Ancaman ini akan berdampak besar bagi sumber daya manusia dan perekonomian Indonesia ke depan, karena di tahun 2030 sampai 2040 mendatang, Indonesia akan menghadapi bonus demografi yang mana usia produktif jauh lebih banyak dibandingkan kelompok usia non-produktif. Dari data riset kesehatan dasar tahun 2018 menunjukkan bahwa 95,5% masyarakat Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. Kemudian 33,5% masyarakat kurang aktivitas fisik. 29,3% masyarakat usia produktif merokok setiap hari. 31% mengalami obesitas sentral serta 21,8% terjadi obesitas pada kedewasaan. Penekanan perubahan gaya hidup harus dilakukan sedini mungkin sebagai investasi kesehatan masa depan. Dengan pengendalian faktor risiko juga harus dilakukan sedini mungkin. Masyarakat harus memiliki kesadaran kesehatan agar tahu kondisi badannya, agar semakin mudah diobati sehingga tidak terlambat. Jangan lupa deteksi dini untuk orang sehat merasa dirinya tidak memiliki keluhan belum tentu tetap sehat. Lakukan screening minimal 6 bulan sampai 1 tahun sekali, kata Cut. Oleh sebab itu, diperlukan gaya hidup yang baik, seperti menjaga pola makan dan minum, memperhatikan kandungan gizi pada makanan yang dikonsumsi, serta rajin berolahraga. Perubahan pola yang dilakukan bersamaan dengan adanya demografi yang menyatakan bahwa lebih besar jumlah penduduk usia produktif dibandingkan jumlah penduduk tidak produktif. Hal tersebut disertai perilaku konsumtif dibandingkan produktif yang termasuk pola makan dan minum.
Indonesia memang bukanlah satu-satunya negara yang memiliki masalah penyakit ganda. Namun, kita bisa belajar dari negara lain soal pencegahan penyakit tidak menular. Prinsip untuk menangani penyakit adalah dengan mencegahnya dibandingkan harus mengobati. Dengan begitu, pemerintah bisa membuat upaya untuk mewajibkan label informasi kandungan gizi di setiap makanan atau minuman kemasan, seperti berikut. Pencegahan penyakit lebih baik daripada mengobati penyakit. Jadi, masyarakat harus lebih memperhatikan pola hidup yang sehat. Program yang dilaksanakan juga perlu dukungan dari kementerian atau lembaga yang terkoordinasi dengan melibatkan masyarakat untuk hidup yang sehat. Usai sudah rangkaian informasi dalam redaksi siang pada hari ini, saya pamit mengundurkan diri. Terima kasih, sampai jumpa, salam sehat.